Ini rumahnya Opa? Iya. Keseharian bertani? Ada 5, satu kebetulan sudah pulang. Oh, Tidur perikanan. Yang caranya. Petani juga itu. Ada sampai rumah hanya begini-begini aja karena sekolah. Ya, teman mo ni Pamana juga bagaimana? Jadi tarik video ini Jadi kalau di Islam itu nas tanpa dinas sebaik-baik manusia. Ada juga yang artikan manusia yang paling baik adalah yang paling banyak memberikan manfaat kepada sesama. Kehidupannya harusnya menjadi inspirasi untuk semua kita umat beragama bahwa ternyata berbagi. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Oke. Terima kasih. Sudah 1, 2. 1, 2. Siapa yang di sana? Yes.
turun tuh Mas? boleh dikatanya tidak ada alasan, cuma sekedar menyambung lidah daripada orang PTT. Selama kok ini dari tahun 80 tahun lalu barangkali. Turun tuh. Jadi kita orang sebagai cucu, pernah dengar, jadi orang datang dari pembuktiannya, kita bilang boleh kita benarkan, kita bilang itu karena memang saudari dulu, ngondi juga kan sudah dengar, ayah orang bilang iya dari dulu marnya ada bukti. Saya bilang backing juga sebagai bukti apa ya? Backing surat begitu berupa hibah, orang backing kita tanda tangan. Sebab ini ada ceritanya dulu, katanya orang bapak tua itu dari orang TTP anak yang tua kawin dengan Matindas, anaknya yang perempuan yang tua. Itu bikin terjadi sejarah itu karena dong Dedek Matindas ini kesannya tidak punya kintal, kebetulan dia guru Jumat, mungkin karena sobaku begini kan untuk orang tua so boleh dikata persahabatan atau apa istilahnya, hubungan keluarga, hubungan keluarga. Jadi Dedek minta tempat ibadah, orang PTT langsung kasih. Ini juga masjid ini ibadah dari saya, dari orang tua saya. Kasihan dorang mengharapkan itu jadi dorang pemilik, pokoknya tidak ada bukti, kesan bagaimana? Guna apa itu wakaf meminta bayar? Alhamdulillah rasa lebih lega, lebih sehat. Malah setiap saat itu kita berdoa supaya dari keluarga Lahma Matindas ini Tuhan tetap berkati semua. Amin. Ya, karena kita kan manusia makhluk sosial. Apa artinya kalau harta itu tidak ada manfaat sama manusia? Ya kan, apa cara saya ini ada bertentangan dengan Pancasila? Saya pikir nyandak no. Sama-sama kok orang bertuhan, kita hartakan, kita sedekahkan umat beragama. Wajar kan? Kan supaya Bapak tetap mempertahankan negara kesatuan atau persatuan Indonesia dengan toleransi yang tinggi, karena dari kita orang ini sudah boleh dikata sudah dari dulu ke rasa kebersamaan kita orang itu manusia kok, apalagi dalam Islam itu ditahu itu Islam itu apa namanya istilah rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh manusia, makhluk, tumbuh-tumbuhan, apa saja, tanah ke apa itu. 1 tahun petani sawah, tinggal 4, 5 semuanya meninggal. 1 itu sarjana perikanan, 1 perempuan sarjana pendidikan, 1 sarjana eskom. Mudah-mudahan semua apa yang Bapak curahkan untuk masyarakat ya pasti Tuhan akan membalasnya. Amin. Saya selalu didik kepada anak saya kebaikan sesama manusia. Itu aja saya dalam kehidupan saya. Saya jaga betul, saya sehat. Marah Pak, saya tidak mau nanti dulu jadi dosa, jadi kota itu berdosa saya. Buat apa marah? Iya. Kalau dulu masih muda tukang jahit. Oh, tukang jahit. Beralih profesi jadi nelayan, pulang jadi petani. Kalau saya 2, aku sudah meninggal, kakak. Adik Obok, kenal itu dari ujung sana. Kalau tanya apa di Obok lama dong kenal, karena masyarakat di sana itu seperempat barangkali desa Rapat itu pemilikan tinta itu dari seorang. Oh iya. Orang bayar. Obok lama itu keturunan Bugis. Baru tanah kosong ke atas itu ada orang pemilik, milik keluarga semua. Pendidikan SMA tahun 68, SMA Murang. Tumpaan dulu tapi lulus di SMA Murang. Dia tawas. Orang Minang. Usia 65. Karena ada orang datang, Pak, kita kasih keterangan. Kalau begitu dong Pak Ade bisa mau bikin surat itu boleh, silakan. Karena saudari dulu ini Bu, kasihan. Kenapa orang mengkhianati orang tua atau orang pejuang bangsa? Masa bangsa apa, generasi apa kalau mengkhianati itu pejuang. Jadi ini menjadi suri teladan bagi kita orang semua warga negara Republik Indonesia. Apa artinya orang
berfalsafah apa ya? Bhinneka Tunggal Ika, burung Garuda lambang negara, Pancasila itu terkandung bhinneka di dalam burung Garuda itu Pancasila. Kenapa orang merealisasikan dalam kehidupan hari-hari? Kita sebagai manusia umat beragama kan kebaikan tujuan utama kita. Kebaikan dok dek, pahala. Amin. Dengan ada nilai-nilai batas kan kita sama sekali memang dikehendak kok. Akte itu sudah. Jadi buat akte itu kalau tidak salah dari kecamatan ibu. Ya kan? Saya ingin ketemu Jokowi. Kampung saya ini di daerah Kitorang ini terdiri dari dua desa. Sebagian desa Rakan itu mayoritas 90% umat Islam, desa Raprap itu 90% umat Kristen. Tapi di sini orang bekerja sama antara umat beragama sungguh luar biasa sejak dari dulu, rukun-rukun saja. Tidak pernah ada hal-hal yang karena itu maka saya ingin ketemu Jokowi untuk mengatakan hal itu. Karena hanya pelanjut amanah saja. Karena ini kan sudah sekian lama diberikan dari orang PTT. Jadi kebetulan umat Muslim sekarang dorang ingin tahu lebih jelas mungkin ya untuk dorang kedudukan kita gereja itu sampai dorang datang sosialisasi dengan saya kasih penjelasan memang benar itu sudah diberikan dari orang PTT dulu. Orang mau bilang apa lagi? Apalagi sekarang ini orang hidup di negara Pancasila. Kemanusiaan itu di atas segala-galanya. Itu. Jadi dengan ikhlas kita berikan itu apa? Penandatanganan itu surat hibah surat wakaf ke apa itu. Ya, dengan tidak ada sedikit keraguan karena orang tua seamanatkan itu. Ini sudah diberikan kepada umat Kristiani. Itu aja adik-adik. Sebab memang orang keluarga ini yang apalagi opa ya. Opa punya falsafah kemanusiaan di atas segala-galanya. Kalau masalah kehidupan hanya Allah yang memberikan rezeki semua. Tapi kalau mana orang rasa kebersamaan antara sesama manusia. Ideologi suku bukan jadi jurang pemisah bagi orang. Jangan sama sekali adik-adik. Atau kita mau bilang apa lagi. Kesadaran sebagai manusia. Iya. Dan hal ini mudah-mudahan siapa tahu saya dipertemukan dengan Presiden supaya lebih terbuka dong, yang mana supaya ini BKSAUA di negara kita ini lebih mantap. Kang, itu kan karena kita hidup di negara Indonesia. Falsafahnya Pancasila. Undang-Undang Dasar 45 apalagi Bhinneka Tunggal Ika apalagi sangat sesuai dengan ajaran agama. Tidak ada bertentangan itu. Mari orang kebersamaan itu orang bina sama-sama. Kalau membaca itu sampai situ adik-adik kita menangis tapi jiwa kita menangis karena kita kita nggak suka berbuat hal yang tidak baik. Anak-anak pun kita didik secara akhlak, pesan, jaga itu kebersamaan. Apalagi dalam Islam itu didiklah anak-anakmu itu dengan akhlakul karimah, dengan akhlak pendidikan yang baik, jangan ada yang kasar, yang mau jadi apa generasi itu. Syukur-syukur Bapak biar cuma seorang petani, ada adik semua, ada titel, biar cuma sarjana masih ada, walaupun dia orang masih ngambek sekarang. Ya mudah-mudahan juga dari segi pemerintahan dapat memperhatikan siapa tahu anak adik ini boleh jadi PNS ke apa. Amin. Iya tuh. Karena bapak ini memang jangan adik-adik dia ini miskin lah. Hidup sama petani. Dan di dinas pertanian pun selama hidup cuma satu kali kasih bantuan. Hanya mesin tanam. Lain daripada itu opa usaha sendiri. Hasil panen beli traktor. Beli mesin rontok.
beli mesin panen. Ya kita kira seboleh atau masih ada. Berbagi kepada siapa saja, maka itu pasti akan memberikan suasana yang aman, nyaman, dan damai. Saya biasa sampaikan sama teman-teman bahwa sebetulnya esensi beragama itu ketika kita mampu menjadikan agama sebagai inspirasi, menginspirasi untuk kita berbuat kebaikan, yang mampu mengayomi semua manusia, umat manusia. Apalagi kalau bisa dibuat kemanfaatannya bukan hanya untuk manusia saja, tetapi untuk semua makhluk. Jadi kalau di Islam, keberadaan Nabi Muhammad itu adalah rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi semua alam. Dan kualitas keberagamaan yang baik, yang paripurna sudah ditunjukkan oleh beliau, yang mampu memberikan semacam apa ya, contoh kepada kita semua. Dan ya, kalau dalam suasana dan nuansa Natal kita tahun ini menjadi kebahagiaan tersendiri, dan ini patut menginspirasi kita semua. Tema Natal kita tahun ini yang diangkat oleh PJI adalah cinta kasih Kristus menggerakkan persaudaraan. Hal ini sangat-sangat digambarkan oleh beliau, dan makna cinta kasih yang sesungguhnya sudah dicontohkan oleh beliau. Sehingga sekali lagi memang idealnya agama ini menginspirasi kita semua bahwa ternyata berbagi itu indah, berbagi itu dan kebersamaan itu pasti akan menciptakan suasana yang damai untuk kita semua. Saya rasa itu ya. Jadi apa yang Opa Robo lakukan dalam kehidupannya dengan berbagi kepada semua dan juga ikut berpartisipasi dalam mengembangkan kehidupan keberagamaan khususnya di wilayah kita di sini. Beliau membantu pembangunan gereja, pembangunan masjid, mematangkan tanah. Semua tentu itu adalah merupakan apresiasi keberagamaan beliau. Dan sekali lagi saya mengatakan bahwa seharusnya ini menjadi inspirasi untuk kita semua, bahwa berbagi itu, kebersamaan itu dalam kehidupan sehari-hari ini adalah hal yang patut kita contoh sebagai umat beragama. Tentu ini adalah bentuk apresiasi dari kami, baik selaku keluarga besar Kementerian Agama juga secara pribadi, bahwa ayo mari kita melihat bahwa apa yang dilakukan Opa Robo ini seharusnya menjadi gambaran untuk kita semua, bahwa sebagai umat yang beragama kita diharapkan untuk senantiasa bisa menjaga kebersamaan, bisa berbagi dimanapun dan kapanpun dan kepada siapa. Layak dan patut untuk kita jadikan sebagai laboratorium atau etalase kehidupan umat beragama khususnya yang ada di Sulawesi Utara, dan ini bisa menjadi rujukan untuk semua wilayah, desa dan kelurahan yang lain, bahwa inilah kami yang ada di dua desa ini yang mampu mempersembahkan suasana kehidupan umat beragama yang aman, nyaman, dan kondusif. Jadi suasana yang ada ini akan menjadi bahan dan laporan kepada Bapak Menteri Agama bahwa selayaknya dan sepatutnya Sulawesi Utara ini menjadi etalase atau laboratorium kehidupan umat beragama. Apalagi di tahun 2022 yang akan datang, itu akan dicanangkan sebagai tahun toleransi. Dan memang ini yang menjadi kebanggaan dan suasana yang menjadi keistimewaan di Provinsi Sulawesi Utara. Jadi
tentu langkah awal yang akan kita tempuh, kita akan mencanangkan dua desa ini sebagai desa kerukunan yang pertama. Yang kedua, tentu kita akan memberikan perhatian khusus dalam rangka bagaimana supaya dua desa kita ini betul-betul mampu menjadi percontohan untuk daerah yang lain. Nah, yang ketiga, kita berharap bahwa dengan adanya momen ini akan mampu menjadi inspirasi bagi semua umat beragama yang ada di Indonesia, lebih khusus yang ada di Provinsi Sulawesi Utara. Kan secara bertahap, kita harapkan bahwa semua desa dan kelurahan yang ada di Provinsi Sulawesi Utara khususnya akan mampu mempersembahkan yang terbaik sebagaimana yang dilakukan oleh dua desa di sini. Tentu secara bertahap akan kita lakukan, dan harapan kita bahwa ya paling tidak ini akan menjadi inspirasi dan bahan pendukung untuk wilayah yang lain. Dengan adanya suasana dan situasi ini, insya Allah kami akan laporkan ke Bapak Menteri Agama. Untuk selanjutnya kita akan memohon perkenan beliau untuk bisa memfasilitasi langsung bertemu dengan Bapak Presiden Jokowi. Jadi begini, untuk perhatian dan bantuan pemerintah tentu dilakukan secara bertahap, dan ini pasti akan menyentuh semua sektor yang ada. Dan insya Allah ke depan ini tentu kita juga akan mengusulkan untuk bagaimana supaya ya, khususnya dua desa ini bisa diberikan perhatian yang lebih untuk dalam rangka pembangunan baik secara fisik maupun non fisik. Saya selaku saudara muslim dari Bapak Roboh sangat bangga karena beliau sudah membunyikan, memukul genderang toleransi yang menggugah kita semua. Beliau juga sudah melaksanakan perjanjian Najran. Perjanjian Najran itu adalah perjanjian Nabi Muhammad SAW dengan saudara-saudara kita Nasrani, yang salah satu butirnya itu satu, buat penganut agama Nasrani bila mereka memerlukan sesuatu untuk perbaikan tempat ibadah mereka atau sesuatu kepentingan mereka dan agama mereka, bila mereka membutuhkan bantuan dari kaum muslimin, maka hendaklah mereka dibantu, dan bantuan itu bukan merupakan hutang yang dibebankan kepada mereka, tetapi dukungan kepada mereka dan anugerah dari Allah dan Rasulnya buat mereka. Inilah sesuatu yang kita lupakan. Banyak teman-teman muslim yang melupakan betapa indahnya itu kebersamaan, toleransi. Dan inilah keunikan di daerah Desa Arakan dan Raprap. Jabatan saya di organisasi muslim, wakil ketua NU PC Tomohon, dan wakil sekretaris Dewa Masjid Sulawesi Utara. Oh,
Hanya foto kok ini. Cuma foto kaya. Oke. Ya. Biasanya orang memiliki hati yang mengasihi itu karena Tuhan yang gerakkan. Tentu karena juga dia punya iman kepada Tuhan ya, dan dia punya keyakinan bahwa apa yang dia perbuat ini untuk menyenangkan banyak orang, untuk juga dapat dikatakan menjadi contoh juga kepada orang-orang lain. Karena memang betul banyak orang kaya berkikir, tapi ini orang sederhana namun mau memberi itu satu kemuliaan ya, karena apa, kemuliaan Allah ada pada hidup sampai dia mau membagi cinta. Ini kan tanda cinta kepada Tuhan dan cinta kepada sesama. Dan kalau tidak ada hati cinta kepada Tuhan, biasanya manusia kikir ya, karena manusia berdosa ini kikir, baku rekeng, ini mau rugi. Itu kan manusia. Tapi kalau dia rela berkorban itu karena ada dorongan dalam hatinya ini tentang kasih yang Allah berikan. Dan saya harap juga ini menjadi contoh. Apalagi sudah viral ya, semoga bangsa Indonesia dan dunia yang boleh melihat ini akan juga tergerak betapa penting kita hidup saling mengasihi, saling berdampingan, menjaga toleransi, menjaga kerukunan, hidup dalam persatuan, kesatuan, dan dalam persaudaraan. Ya, itu yang saya pesan. Ini bagi saya pribadi itu sangat mudah. Karena keluarga kami, kakek saya adalah seorang muslim dan adik kandung saya juga adalah seorang muslim. Jadi hubungan ini masih tetap terpelihara sampai hari ini, dan sampai saya menjadi pendeta, hubungan ini tetap terjaga dan terpelihara. Karena itu di mana-mana saya membangun ini agar menjadi sebuah catatan indah ketika hidup kita dalam takaran hidup bermasyarakat dan berjemaat. Saya sebenarnya dari tadi meneteskan air mata, tapi kita tahan-tahan Pak Kemenak Pakatan ini. Karena dari sekian juta perkara di dunia ini, hanya satu itu saya baru dapati di Desa Arakan dan Desa Raprapini. Melalui keluarga Pak Ade Robo, keluarga Maka Untung, dan keluarga besar Matindas. Rumpun keluarga inilah membuat kita boleh hadir di bangsal sukacita ini. Ya. Sebagai pemimpin di jemaat ini, saya juga mengharapkan kepada Bapak Kakanwil Kemenak Provinsi Sulawesi Utara, Bapak Haji Anwar Abu Bakar SAG MPD, kiranya momentum sore ini dijadikan sebagai pioner atau pilar kerukunan antara umat beragama di Sulawesi Utara. Setuju? Ya, ini momen yang sangat langka. Ini mari kita bina dan rawat kehidupan berkeluarga. Karena itu Desa Arakan dan Desa Raprap ini hubungannya cukup luar biasa. Saya sangat berteman dengan Bapak Ismail Husen, ada beliau? Ini teman saya. Kemudian ada Pak Haji Nung. Pak Haji Nung ada? Di Baco, itu teman-teman saya. Dan juga teman saya seorang hukum tua paling gaul, ya Bapak Musa Budiman. Ini teman saya Pak, paling gaul sekali, atau luar biasa. Ya, sehingga kerukunan ini tetap terjaga dan terpelihara. Terima kasih.